Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang upacara tiwa. Dalam agama Hindu, upacara tiwa dikenal sebagai upacara kematian tahap akhir, yaitu upacara tiwa wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh keluarga yang masih hidup dengan tujuan untuk mengantarkan roh yang sudah meninggal atau nirwana untuk menghadap Ranging Hatala, langit atau Tuhan yang Maha Esa. Di samping itu, untuk melindungi keluarga yang masih hidup dari gangguan roh-roh jahat, untuk memperoleh berkah dari yang sudah meninggal, upacara tiwa bagi suku Dayak sangatlah sakral. Pada acara tiwa ini, sebelum tulang-tulang orang yang sudah meninggal tersebut diantar dan diletakkan ke tempatnya atau disandung, banyak sekali acara-acara ritual seperti tarian, suara gong, maupun hiburan lain yang akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempatnya atau sandung. Melaksanakan upacara tiwa bukan pekerjaan mudah karena diperlukan persiapan panjang dan cukup rumit serta pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, serangkaian prosesi tiwa ini sendiri memakan waktu hingga berhari-hari non-stop, bahkan bisa sampai 1 bulan lamanya. Petuah-petuah ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun silam. Upacara tiwa adalah upacara sakral terbesar yang beresiko tinggi, bahkan pelaksanaannya dan persiapan segala sesuatunya harus dilakukan dengan benar-benar cermat. Karena kalau terjadi kekeliruan atau pelaksanaan tidak sempurna, para ahli waris yang ditinggalkan akan menanggung beban yang sangat berat. Melaksanakan upacara tiwa bukan pekerjaan yang mudah karena diperlukan persiapan yang panjang dan cukup rumit serta pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, serangkaian prosesi tiwa ini sendiri memakan waktu hingga berhari-hari non-stop, bahkan bisa sampai 1 bulan lamanya. Petuah-petuah ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun silam. Upacara tiwa adalah upacara yang sangat sakral dan juga berisiko tinggi. Bahkan pelaksanaan dan persiapannya segala sesuatu harus dilakukan dengan benar-benar cermat. Karena kalau terjadi kekeliruan atau pelaksanaan tidak sempurna, para ahli waris yang ditinggalkan akan menanggung beban yang berat. Upacara tiwa diawali dengan mendirikannya sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan Balai Pangunjandau, yang artinya mendirikan balai hanya 1 hari. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah seekor babi yang harus dibunuh sendiri oleh Bakas Tiwah. Setelah Balai Pangunjandau selesai dibangun, Bakas Tiwah melakukan pasar sababandur, yaitu memberikan tanda buat yang nantinya akan digunakan untuk upacara tiwah dan menyediakan dawen silar yang nantinya digunakan untuk palas lukit. Mereka yang hadir dalam acara tersebut berbusana penyang gawing karhara mangun haju, kala mangun barun, rakawan salingkat, serta ikat pinggang bahong sanandai mantikel, pada leher dikalungkan lamyang saling santaraja. Ketika bendera dinaikkan di atas sangkaraya, dilanjutkan menganjen untuk menyambut dan menghormati para sangyang yang telah hadir bersama mereka untuk mengantarkan salupuk liau menuju liau-liau. Kemudian babi atau kerbau diikatkan di tiang sangkaraya. Kemudian tarian mangaju diawali 3 orang yang berputar mengelilingi sangkaraya. Pada acara membunuh binatang, korban darah binatang yang dibunuh dikumpulkan pada sebuah saku dan digunakan untuk membasuh segala kotoran yang diyakini disucikan oleh Hatalaya. Berbagai ritual upacara tiwah pun dilaksanakan dengan penuh hikmat, seperti menembak hewan-hewan peliharaan yang diantaranya ada ayam, babi, sapi, ataupun kerbau yang akan dipersembahkan kemudian disembelih di atas sandung dengan darahnya bisa mensucikan sandung tempat-tempat tulang tersebut diletakkan. Suku Dayak mempunyai
berbagai adat istiadat dan budaya, salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.